Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan hasil, kesimpulan, dan saran dari perancangan user experience pada aplikasi Google Map. Dengan beranggotakan saya Ahmad Suplibzil, Saya Adi Hakim. Saya Muhammad Sadik. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Andi Trekira, aku dari jurusan Teknik Komputer. Baik, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Setelah mencoba prototipe tadi, bagaimana kesan pertamanya terhadap tampilan keseluruhannya? Secara pribadi sendiri, dari tampilan awal yang ditunjukkan oleh kelompok penanya, menurut saya itu udah bagus sih, soalnya temanya gelap ya. Secara pribadi sendiri saya juga emang lebih nyaman ngeliat tema gelap gitu karena nggak membuat mata kita capek, jadi menurut saya udah cukup lumayan. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah tujuan atau aplikasi ini langsung Anda pahami? Oke, berdasarkan dari yang saya coba di aplikasi yang udah dibuat sama teman-teman semua, saya bisa memahaminya. Menurut saya sendiri setelah saya cobakan memang terasa lebih mudah karena peletakan fitur-fiturnya juga berbeda dari yang Gmaps yang asli ya. Kalau misalkan kita sebagai orang awam mencobakan Gmaps yang asli, tentu kayak mungkin kita kesulitan atau bingung ini tuh masuk kemana gitu fiturnya. Pas aku sendiri nyoba yang punya teman-teman bikin, menurut aku itu udah lebih bagus sih dan nyaman juga lihat tampilannya gitu. Intinya untuk fitur-fiturnya tuh diletakkan secara terbuka, jadi kita bisa mengaksesnya lebih mudah. Terus sih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, fitur apa yang paling Anda sukai? Fitur yang paling disukain ya banyak ya fiturnya, cuman yang paling memorable menurut aku sih yang bagian navigasi sih. Soalnya kalau misalkan dulu tuh aku nyobain Gmaps biasa, itu jujur tampilannya lumayan ribet ya, kayak banyak gitu cabang-cabang jalannya, jadinya bingung kan. Setelah aku coba di tampilan awal punya teman-teman, itu kayak lebih simple sih, lebih membantu bagi orang yang baru awam soal Gmaps. Jadi fitur navigasi sih menurut aku. sekian. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Ini kami ingin mewawancarai hasil dari proyek kami. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nima Arif. Saya mahasiswa Teknik Komputer angkatan 23. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, mungkin setelah kamu mencoba prototipe tadi, bagaimana kesan pertama kamu terhadap tampilan keseluruhan aplikasi ini? Kelihatannya sangat modern dan bersih. Saya suka dengan tema warna gelapnya, rasanya jauh lebih sejuk di mata dibanding aplikasi buat HP yang seringkali terlalu terang, apalagi kalau dipakai menyetir di malam hari. Untuk pertanyaan kedua, fitur apa yang paling kamu sukai? Mengapa? Saya paling suka fitur opsi rute yang gampang diklik cepat. Kalau mau gerbang Universitas Andalas, kadang saya butuh jalur alternatif untuk menghindari jalanan yang sedang rusak atau macet. Dulu saya cari dulu ke menu dalam, sekarang tinggal klik sebelum jalan. Untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin menurut kamu berapa kamu nilai 1-10 untuk desain aplikasi yang kami buat? Apa itu alasannya? Saya kasih nilai 8,5. Desainnya sudah sangat efisien dan nggak bikin bingung. Alasannya karena warna rutenya yang biru neon sangat jelas. Kekurangannya sedikit saja, mungkin ukuran font untuk penunjuk arah jarak bisa dibesarkan sedikit lagi agar lebih gampang dilirik sekilas. Oke. Terima kasih, mungkin itu sekian dari pertanyaan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewawancarai narasumber kami yang sesuai dengan proyek kami ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari jurusan Teknik Komputer angkatan 23. Baiklah, saya akan mempertanyakan hasil proyek kami. Menurut Hafiz, apakah merasa mudah menemukan menu atau fitur yang dibutuhkan? Dari aplikasi yang sudah dirancang oleh teman-teman itu tuh kelihatannya agak menjadi lebih mudah karena di sini juga sudah disediakan beberapa opsi untuk fitur-fitur utamanya dan juga sudah dirancang lah untuk cara singkat untuk dapatkan fitur tersebut. Untuk pertanyaan kedua,
Menurut Apis, apakah desain warna, ikon dan tulisan sudah nyaman dilihat? Mungkin kalau dari saya ya untuk desain warna dan ikon itu tuh mungkin juga sudah nyaman karena ini nih sudah menghasilkan warna yang kontras, jadi kayak ada yang antara font dan juga latar itu juga sudah jelas yang dari yang teman-teman rancang. Baik, untuk pertanyaan terakhir, jika aplikasi ini benar-benar tersedia, apakah Apis tertarik menggunakannya? Mengapa? Oke, baik. Mungkin kalau aplikasi ini memang sudah tersedia dari teman-teman, mungkin saya lebih tertarik menggunakannya karena Google Maps juga sering digunakan bagi saya pribadi dan juga untuk cari alamat tertentu. Terus dengan adanya sistem untuk dengan tampilan seperti ini, yang pastinya juga akan lebih nyaman daripada yang sudah ada. Baik, wawancara kami. Nah, baik, selanjutnya untuk narasumber kami yang keempat, beliau terkenal. Perkenalkan, nama saya Aditya Jumelhari. Baik, mungkin tadi sudah mencoba prototipe dari kami. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan Adit terhadap tampilan keseluruhan aplikasi kami ini? Untuk kesan pertama saya, tampilannya cukup sederhana dan gampang dipahami, sehingga untuk pengguna baru itu akan mudah untuk mengakses semua fitur yang ada di tampilan ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana responsivitas dari aplikasi kami ini? Apakah tombol-tombolnya bisa diklik? Untuk responsivitas dari tombol-tombolnya cukup baik. Setiap saya memencet tombol ini, biasa langsung berespon dengan cepat, sehingga tidak ada delay-delay dan sejenisnya, dan langsung mengakses apa yang saya buka. Untuk pertanyaan terakhir, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang Adit berikan untuk desain aplikasi kami ini? Untuk skala sendiri saya cuma bisa ngasih 9/10 karena untuk tampilan cuma tersedia di mode gelap, sehingga jika saya ingin mengakses di mode terang itu tidak bisa, hanya defaultnya di gelap, sehingga untuk rating saya cuma bisa ngasih 9/10. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Selesai. Nah, wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencari narasumber kita yang kelima. Baiklah, nama saya Raditya Setiawan Nisa dari Teknik Komputer. Baiklah, kami akan menanyai proyek yang hasil kami buat. Pertanyaan pertama, apakah Abang merasa mudah menemukan menu atau fitur yang dibutuhkan? Saya pribadi cukup mudah, terutama untuk tampilan utama itu cepat sekali. Saya sendiri menangkap maksud dari fiturnya itu gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah desain warna, ikon dan tulisan sudah nyaman dilihat? Kalau saya sendiri cukup nyaman ya bilangnya, karena tidak terlalu rame, dan kemudian untuk logonya lumayan simpel, dan untuk posisinya juga sudah juga terlayout dengan rapi gitu. Untuk pertanyaan terakhir, jika aplikasi ini benar-benar tersedia, apakah Anda tertarik menggunakannya? Mengapa? Kalau untuk saya pribadi, saya tertarik sih. Pertama untuk seperti pencarian lokasi dan juga pencarian posisi teman kita atau yang semacam seperti itu, mungkin ini cukup worth it digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari wawancara ini, apabila kalian telah menyimakkan. Baik, selanjutnya setelah mewawancarai, kami lanjut menganalisis hasil dari proyek kami. Jadi proyek ini berfokus pada evaluasi dan perancangan ulang antarmuka Google Maps untuk meningkatkan kenyamanan pengguna khususnya di Indonesia. Jadi Google Maps saat ini adalah aplikasi navigasi paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Namun seiring dengan penetrasi smartphone yang tinggi di Indonesia, banyak pengguna yang melaporkan keluhan terkait pengalaman pengguna, seperti antarmuka yang kurang intuitif dan terasa terlalu penuh secara visual. Terdapat 5 permasalahan utama dari hasil analisis kami. Yang pertama yaitu kepadatan informasi yang memicu beban kognitif atau visual clutter. Yang kedua, ketidakakuratan data lalu lintas di beberapa wilayah. Yang ketiga, fungsionalitas mode offline yang sangat terbatas. Keempat, sulitnya menemukan fitur penting karena menu yang berlapis.
dan kelima, kurangnya personalisasi yang terbuka. Selanjutnya, kami membandingkan Google Maps dengan kompetitor utamanya, yaitu Waze dan Apple Maps. Waze ini unggul dalam laporan komunitas yang cepat, namun tampilannya terlalu ramai. Sementara Apple Maps sangat bersih secara visual, tetapi data lokalnya masih tertinggal. Dari sini kami berkesimpulan bahwa Google Maps memerlukan penyederhanaan yang terbuka tanpa mengorbankan kelengkapan datanya. Fokus perancangan kami ditujukan untuk kelompok pengemudi layanan yang diwakili oleh personal mahasiswa berusia 20 hingga 21 tahun. Kelompok ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada aplikasi navigasi dan membutuhkan antarmuka yang minim distraksi agar tetap fokus dan aman saat berkendara di jalan raya. Pendekatan pada tahap awal atau low fidelity ini, kami berfokus merombak navigation mode. Kami tidak melakukan perubahan total agar pengguna lama tetap familiar dengan aplikasinya. Pendekatan kami ini bertumpu pada penyusutan ulang elemen visual seperti instruksi arah dan jalur navigasi agar lebih terstruktur dan mengurangi kepadatan visual di layar. Perubahan paling signifikan pada desain baru ini adalah menyusun tombol-tombol kontrol sekunder secara vertikal di sisi kanan layar. Selain itu, kami mempertegas warna dan ketebalan jalur rute navigasi. Hal ini memastikan bahwa arah perjalanan menjadi pusat perhatian utama pengguna, sementara tombol tambahan tidak lagi mendominasi layar. Jika kita bandingkan pada tampilan sebelum redesign, distribusi elemen sangat padat dan menyebar di berbagai titik, sehingga bisa memecah konsentrasi. Pada tampilan sesudah redesign, layar menjadi jauh lebih terstruktur. Nah, keseimbangan antar ruang dan elemen utama membuat pengguna lebih cepat menangkap arah navigasi hanya dengan sekali lirik. Lalu selanjutnya masuk ke tahap high fidelity-nya, kami merancang tampilan utama navigasi agar fokus pada pencarian lokasi. Pada halaman opsi rute, kami menambahkan tingkat personalisasi yang lebih tinggi. Masuk ke tahap high fidelity, kami merancang tampilan utama navigasi agar fokus pada pencarian lokasi. Pada halaman opsi rute, kami menambahkan tingkat personalisasi yang lebih tinggi. Pengguna kini dapat dengan mudah memilih opsi untuk menghindari jalan tol, menghindari jalan rusak, hingga mengaktifkan mode hemat baterai. Untuk mengatasi masalah koneksi di beberapa wilayah, kami juga mengoptimalkan fitur offline maps. Perbaikan utamanya adalah menambahkan indikator kapasitas memori secara visual. Transparansi informasi ini sangat krusial agar pengguna bisa mengelola ruang penyimpanan handphone mereka sebelum mengunduh data peta. Fitur penting lainnya adalah report insiden atau pelaporan kondisi jalan. Kami merancangnya dalam bentuk pop-up overlay. Artinya ketika pengguna ingin melaporkan kemacetan atau kecelakaan, menu ini akan muncul di atas peta tanpa harus membuka halaman baru, sehingga pengguna tidak kehilangan konteks navigasinya. Untuk memvalidasi desain ini, kami melakukan usability testing kepada 10 orang responden target. Yang pertama, responden diminta melakukan 4 tugas, yaitu mencari lokasi, mengatur preferensi rute, mengakses peta luring, dan mensimulasikan laporan insiden. Dan hasilnya cukup memuaskan. Nilai rata-rata keseluruhan mencapai angka 4,17 dari skala 5 untuk kemudahan hingga efisiensi. Dari pengujian tersebut, salah satu temuan paling positif adalah penggunaan Deep Blue Dark Mode dan rute berwarna neon yang sangat membantu visibilitas di bawah terik matahari. Kami juga melakukan sedikit perbaikan final berdasarkan masukan pengguna, seperti memperbesar ukuran font, instruksi arah, dan menyeragamkan ukuran tombol grid laporan agar terlihat lebih profesional. Baik, dari seluruh rangkaian analisis dan perancangan yang telah kami lakukan, kami merangkum beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, perancangan ulang antarmuka navigasi ini terbukti berhasil mengurangi beban visual dan kognitif pengemudi. Dengan menerapkan tema Deep Blue Dark Mode yang dipadukan dengan garis rute berwarna neon, kami mendapati bahwa kenyamanan mata dan visibilitas pengguna meningkat drastis, khususnya saat aplikasi digunakan di luar ruangan atau di bawah terik matahari. Kedua, kami berhasil mengatasi masalah distraksi di jalan melalui fitur laporan insiden berbasis pop-up overlay. Kini, pengemudi dapat melaporkan kecelakaan
atau kemacetan tanpa perlu berpindah dari halaman peta utama. Di samping itu, penambahan indikator point storage pada menu offline maps sukses memberikan transparansi informasi, sehingga pengguna bisa dengan mudah memperkirakan sisa memori sebelum mengunduh data peta. Untuk yang ketiga, keberhasilan prototipe desain ini telah divalidasi melalui usability testing dengan hasil yang sangat memuaskan. Semua metrik pengujian kami mulai dari efisiensi, kemudian kemudahan navigasi fitur, hingga kenyamanan visual meraih skor rata-rata di atas 4 dari skala 5. Sebagai penutup, untuk penyempurnaan desain ini di masa depan, kami merekomendasikan 3 langkah selanjutnya, yaitu melakukan pengujian lapangan secara langsung saat berkendara di jalan raya, mengintegrasikan fitur perintah suara untuk navigasi yang benar-benar lepas tangan, serta terus menjaga konsistensi ukuran elemen visual UI agar aplikasi tampil semakin profesional. Nah, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, hasil redesign sebaiknya diuji langsung kepada pengguna melalui usability testing agar dapat diketahui apakah desain yang dibuat benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya, wireframe dapat dikembangkan menjadi prototipe interaktif sehingga pengguna dapat mencoba seluruh alur navigasi secara langsung. Yang ketiga, penelitian dapat melibatkan lebih banyak responden dengan latar belakang yang berbeda agar hasil evaluasi menjadi lebih akurat dan representatif. Yang terakhir, pengembangan fitur seperti personalisasi antarmuka, peningkatan navigasi offline, dan penyederhanaan tampilan diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna Google Maps. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan.